Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita kembali lagi di channel PGRI DKI Jakarta Media Center. Bapak Ibu, semoga sehat selalu, berkah selalu, dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu semua, jangan lupa subscribe, like, and share channel ini. Semoga selalu bahagia dan tetap kita menjadi orang yang memberi manfaat buat kita sendiri, buat teman sejawat, dan buat anak didik kita. Mari saksikan materi kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Adi Dasmin MM. Yang kami hormati Pak Hendra Wisesa dari PT Lunar Indonesia. Yang kami hormati Pak Zainal Umuri yang telah memberikan materi luar biasa sebagai narasumber pertama. Yang kami hormati Ibu Yati Suwartini, MPD, narasumber kita yang kedua sebagai Kepala SMP Lab School Kebayoran, para Ketua PGRI, baik kota, kecamatan maupun di kelurahan, serta seluruh peserta webinar, Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat, serta Bapak Ibu guru yang luar biasa. Hari ini kita telah mendapatkan materi tentang sekolah tangguh. Tentunya kami berharap Bapak Ibu juga sebagai peserta tangguh. Harapannya bisa sampai mengikuti webinar ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Yati Suwartini. Namun sedikit kami beri gambaran bahwa Ibu Yati Suwartini adalah Kepala SMP Lab School Kebayoran. Beliau lahir dan besar di Kerawang, tepatnya tanggal 23 Januari 1977, menempuh pendidikan dari SD hingga SMA juga di tanah kelahirannya, kemudian melanjutkan pendidikan di IKIP Jakarta dengan jurusan Bahasa Indonesia S1-nya, S2 di Universitas Muhammadiyah UHAMKA, dan sekarang beliau sedang menempuh gelar doktor di bidang linguistik di Universitas Negeri Jakarta. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran Ibu Yati dalam menempuh pendidikannya. Beliau sudah telah menikah dan dikarunia 2 orang anak. Beliau sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Kemudian beliau juga aktivis yang luar biasa sejak dari mahasiswa hingga sekarang menjadi guru dan menjadi kepala sekolah juga sangat aktif. Bukan hanya aktif di organisasi, ternyata beliau juga memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa. Juga sejak dari mahasiswa hingga sekarang menjadi kepala sekolah. Sehingga setiap ada kompetisi untuk prestasi baik mahasiswa maupun guru, beliau senantiasa menjuarai. Dan beliau juga penulis aktif, ya, yang buku-bukunya baik berkaitan dengan mata pelajaran maupun berkaitan dengan pendidikan dan fiksi, ya. Buku fiksi yang telah diterbitkan oleh Reneka Cipta, Raja Grafindo, dan Lian Rakyat. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang kalam, mari kita bersama-sama mendengarkan. Tapi sebelum beliau memberikan materi, ada beberapa pesan bahwa pada saat beliau memberi materi, pasti akan datang waktu asar. Kami berharap Bapak Ibu tetap berada atau standby di ruang webinar ini. Bukti bahwa Bapak Ibu adalah tangguh, karena kami yakin pada saat ada kegiatan tanggung seperti ini diperbolehkan atau diberi rukhsah bagi yang beragama Islam untuk mengakhirkan sholat setelah kegiatan ini selesai. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Yati Suwartini tentang best practice yang beliau sudah laksanakan tentunya di SMP beliau. Kita sama-sama kepada yang terhormat Ibu Yati Suwartini kami persilahkan. Iya,
Terima kasih Pak Narito. Pak, nanti mohon izin barangkali untuk share screen di Bapak ya Pak. Saya khawatir jaringannya nih sedang ngungsi Pak di Lab School Cibrende. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Adi Dasmin MM, Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta, mentor saya, orang tua saya, kakak saya, luar biasa. Sejak saya jadi guru, beliau yang sebetulnya membimbing kami semua, termasuk saya ada di dalamnya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentu ini moderator sekaligus juga Ketua MKKS SMP Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Ades Narito MPD. Ini juga teman seperjuangan ketika pelatihan asesor di 2016 ya Pak ya. Kami bersama-sama mengikuti kegiatan pelatihan asesor yang diselenggarakan oleh Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DKI. Di sini juga saya izinkan menyapa Direktur Lunar Indonesia Bapak Hendra Wisesa, luar biasa tadi pemaparan juga dari narasumber yang keren. Terima kasih Pak, belajar kembali kami yang ada di sini, terutama sebagai guru dan pemimpin sekolah ya, dan tentu para pengurus PGRI. Dan Ibu, Bapak guru, Bapak Ibu pimpinan sekolah, yayasan yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam hal ini mewakili Lab School Wabil khusus SMP Lab School Kebayoran untuk berbagi. Terima kasih kami sampaikan kepada PGRI Provinsi DKI Jakarta. Mudah-mudahan sedikit sharing yang kami sampaikan terkait dengan praktik yang sudah dilakukan di SMP Lab School Kebayoran dapat memberikan manfaat bagi semuanya, dan berharap nanti keberkahan untuk kita semua. Pak Narito, mungkin izin Pak untuk disampaikan paparan di pertama. Ibu dan Bapak, izinkan dalam kesempatan pada sore hari ini saya menyampaikan sedikit isi buku yang disampaikan oleh penulis buku terkait dengan spirit dan juga terkait dengan strategi seperti itu. Jadi pada dasarnya, boleh di slide yang kedua Pak, pada dasarnya organisasi yang tangguh atau kesuksesan, bukan yang ini. Kita lihat dulu mungkin yang pertama. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini organisasi yang sukses, ini saya izin menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dari Arif Yahya terkait dengan grand spirit dan grand strategi. Jadi organisasi yang sukses ini kesuksesan organisasi ini bersumber dari dua elemen ini. Yang pertama yaitu spirit, dan yang kedua itu terkait dengan strategi. Nah, terkait dengan spirit ini itu ada kaitannya dengan hati atau dengan heart ya, seperti itu. Sedangkan strategi pikiran atau dengan di sini head. Nah, kalau spirit itu terkait dengan soft aspek, sedangkan strategi itu terkait dengan hard aspek seperti itu. Nah, yang terkait dengan spirit ini atau dengan hati ini atau ini terkait dengan pengelolaan hati. Nah, itu menyangkut karakter seperti itu. Nah, karakter itu adalah di situ termasuk ada kecerdasan spiritual, emosional dan juga sosial. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan strategi atau terkait dengan pengelolaan pikiran itu merupakan implementasi atau ekspresi dari intelektual atau dan juga fisik atau jasmani. Nah, ini bentuknya yang dimana terkait dengan strategi ini turunannya adalah visi misi strategi atau model layanan. Sedangkan untuk yang karakter tadi spiritual, emosional, sosial itu berupa keyakinan dasar, nilai-nilai dan perilaku. Nah, antara spirit dan strategi ini harus harmoni, harus bersama-sama ada dalam kepemimpinan. Nah, ketika spirit ini lebih ke arah ke leadership, sedangkan strategi ini
kepada manajerial seperti itu. Nah, izin Ibu dan Bapak, di slide yang kedua kita bisa tampilkan bahwa ini harus ada harmoni antara spirit dan juga strategi. Izin Pak Narito untuk disampaikan di slide kedua. Nah, terkait dengan hati ini, yaitu kunci kesuksesan yang pertama itu adalah terkait tadi karakter. Ada supaya tadi harmoni antara hati dan juga terkait dengan kepala atau tadi spirit dengan juga strategi atau antara heart dengan head itu Ibu dan Bapak ada 3 pilar utama yang kemudian juga mendukung. Nah, pilar itu yang pertama adalah terkait dengan filosofi sekolah. Filosofi sekolah ini kalau di lab school gitu kan, ada filosofi sekolah yang menjadi dasar. Ini ada yang namanya adalah 7 nilai dasar lab school. 7 nilai dasar lab school itu senantiasa dikumandangkan dan diucapkan setiap pergantian pelajaran. Kami moving class, jadi katakan dalam satu hari itu ada pergantian kelas, 4 mata pelajaran, 4 kelas berganti, 4 kali dikumandangkan 7 nilai dasar usul. Sehingga bisa jadi bahwa anak, guru, semua warga sekolah itu pengucapan 7 nilai dasar usul itu dilakukan dalam satu hari bisa 4 atau 5 kali. Harapannya apa? Supaya itu menjadi masuk ke dalam hati dan menjadi internalisasi dan terwujud di dalam keseharian. Apa itu 7 nilai dasar usul? Yang pertama adalah bertakwa. Kedua adalah berintegritas tinggi. 3 adalah berdaya juang kuat. 4 berkepribadian utuh. 5 berbudi pekerti luhur. 6 mandiri. 7 berintelektual yang tinggi. Kalau kita lihat di situ ini 7 nilai dasar life school. Nah, 7 nilai dasar life school itu kemudian ada panduan perilaku dalam bertindak, bersikap yang menjadi juga pedoman yang dilakukan oleh warga sekolah. Apa itu 5 panduan? Itu adalah 5 panduan hidup life school. Yang pertama 5 panduan hidup itu ada yang namanya personal base. Yang kedua adalah trustworthiness. Kemudian yang ketiga active listening. Kemudian yang keempat respect atau not put down. Dan yang kelima adalah truthfulness. Nah itu yang menjadi filosofi sekolah yang dimana itu adalah keseimbangan antara spirit dan juga terkait dengan strategi. Nah, di dalam 7 nilai dasar life school kalau diperhatikan itu adalah 6-nya adalah karakter, sedangkan 1-nya adalah kepada intelektual. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar semua warga sekolah di life school ketika menerapkan atau filosofi sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pilar yang kedua itu adalah leader arsitektur itu adalah terkait dengan principle to be the star. Nah, ini apa maksud yang dimaksud dengan prinsip untuk menjadi bintang. Nah, intinya adalah bahwa semua warga sekolah itu mengambil peran yang terbaik seperti itu. Jadi dalam hal ini misalkan guru. Jadi guru itu bagaimana dia bisa menginfakkan dirinya, menginfakkan pikirannya untuk tadi memberikan yang terbaik untuk institusi atau lembaga. Nah, demikian juga untuk siswa. Nah, sehingga beragam kegiatan itu dibuat ada penghargaan-penghargaan sehingga anak dimungkinkan untuk mendapatkan lab star atau gold star. Lab star itu adalah semacam penghargaan yang diberikan kepada para siswa, kepada mereka yang berprestasi. Nah, berprestasi ini dimaknai bukan hanya prestasi yang maknanya akademik gitu kan, tetapi prestasi di sini adalah berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Nah, seperti itu adalah prinsip to be the star. Kemudian adalah yang berikutnya terkait dengan practice to be the winner. Ini adalah bagaimana mengaplikasikan, mempraktikkan menjadi pemenang seperti itu. Nah, ini yang penting juga disampaikan di sini ketika practice to be the winner ini pertama adalah terkait dengan pemikiran. Berpikir seorang leader atau dalam hal ini tidak harus semuanya nih warga sekolah, orang tua, guru, kepala sekolah, semua warga sekolah itu harus berpikir mega thinking gitu kan, berpikir mega. Apa yang dimaksud dengan berpikir mega atau mega thinking itu berpikir untuk
umat yang lebih baik, berpikir untuk masyarakat Indonesia gitu kan, seperti itu. Dan ketika pemikiran yang diutamakan tadi mega thinking, insya Allah tadi makro dan mikro thinking pun dapat terambil. Sebagai contoh mungkin saya ilustrasikan berbicara masalah mega thinking ini, misalnya kita ilustrasikan ada tiga orang tukang bangunan gitu kan. Tukang yang pertama dia akan melakukan kegiatan dia bekerja di sebuah rumah itu untuk semata-mata dia mendapatkan uang harian katakan 200.000 per hari karena untuk membiayai anak, menafkahi anak atau menafkahi istrinya seperti itu. Nah, tukang kedua dia berpikir bahwa dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya supaya yang si pembuat rumah itu suka dengan pekerjaannya dia. Nah, ada lagi tukang yang ketiga, dia berpikir bahwa ketika dia membuat rumah itu dia membangun untuk bangsa Indonesia. Dia membangun rumah yang akan menjadi inspirasi gitu, atau membangun rumah untuk bangsanya. Nah, ketika ketiga tukang ini kita bisa berpikir bahwa tukang yang ketiga itu dia memiliki konsep tadi mega thinking. Otomatis ketika kita berpikir mega thinking, makro thinkingnya juga dapat dan mikro thinkingnya juga dapat. Nah, ini yang kami juga sebarkan kepada warga sekolah, bukan hanya kepada guru, orang tua, tetapi juga kepada anak-anak bahwa mereka mulai dari SMP. Jadi harus dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu dapat memberikan manfaat. Tidak lagi berpikir untuk diri, tetapi bagaimana dia memberikan kebaikan, kontribusi untuk lingkungannya seperti itu. Sehingga memang anak-anak di bawah ketika kegiatan-kegiatan sekolah itu bagaimana dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain seperti itu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan leader, itu adalah leader as a father. Jadi pemimpin itu adalah seperti halnya bapak yang mengayomi, yang membimbing anaknya, yang dimana dia akan merasa bahagia, merasa bangga ketika anaknya lebih baik dari dirinya. Jadi ketika kepemimpinan itu nanti kepemimpinan saya sebelumnya, beliau merasa bahwa berhasil dan sangat bangga ketika bisa menghasilkan pemimpin setelahnya itu menjadi lebih baik dari dirinya seperti itu. Nah, itu juga sama dengan kepengurusan OSIS gitu kan, atau kami ada pengurus OSIS, dan ketika OSIS si adiknya lebih baik dari dirinya, lebih baik dari kepengurusan OSIS dia, berarti dia sudah berhasil membuat kepemimpinannya itu baik. Nah, itu adalah atas nama kasih sayang, atas nama memberikan yang terbaik untuk generasi setelahnya seperti itu. Nah, berikutnya terkait dengan kepemimpinan ini adalah terkait dengan energizer people. Tentu seorang pemimpin harus dapat menggerakkan semuanya karena tidak bisa sendirian. Jadi disitulah kemudian letaknya sebetulnya pemimpin itu bisa tadi menggerakkan, di mana keberhasilan sebuah organisasi itu ditentukan karena peran oleh semuanya. Maaf, bukan Superman, tetapi adalah super team. Jadi di situ bersama-sama, tidak bisa kita akan menyelenggarakan program sholat misalnya berjamaah bersama-sama, ternyata itu hanya tugasnya kesiswaan. Tidak bisa, itu harus semuanya. Semua guru bergerak, sampai kemudian didukung juga oleh pengurus OSIS dan siswa serta juga karyawan dan lain sebagainya. Dan itu bagaimana bisa menggerakkan sehingga semuanya bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, tentu yang berikutnya dan yang tadi yang disampaikan mega thinking, kemudian leader as father and energize people, itu terkait dengan memimpin dengan hati. Nanti ada lagi yang memimpin dengan strategi, itu dengan kepala. Itu ada terkait dengan bagaimana kita memberikan pengelolaan untuk mengelola secara kompetitif, bagaimana kita mengelola sekolah kita supaya bisa bersaing dengan sekolah yang lain, atau sekolah kita bisa kemudian mewujudkan keunggulan-keunggulannya, yang kemudian sekolah kita itu punya diferensiasi atau punya positioning yang emang berbeda dengan sekolah yang lain, sampai kemudian kita bisa menjalin kerjasama atau kemitraan dengan pihak yang lain, karena tidak bisa sendiri mengelola sekolah itu, tidak bisa sendiri. Apalagi misalnya
ketika kita menemukan keterbatasan, tentu kita memerlukan kemitraan seperti itu. Nah, itu kemitraan itu bentuknya bisa nanti untuk menghasilkan income tambahan, atau bisa juga tadi dalam hal tenaga atau dalam hal pikiran. Jadi jangan hanya dimaknai bahwa kemitraan itu untuk menghasilkan secara materi, tidak harus, tetapi juga non materi. Termasuk di dalamnya adalah juga pemberdayaan, modal, sosial, POMG atau orang tua atau komite sekolah seperti itu. Karena itulah kemudian kemitraan itu kita galakan, kita kemas sehingga bisa membantu untuk suksesnya pendidikan di sekolah kita. Nah, lanjut Pak. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak terkait dengan 3 pengelolaan ini, izin saya menyampaikan ini adalah piramida terkait dengan loyalty yang kepuasan pelanggan gitu kan. Kalau kita lihat di harapannya orang-orang atau masyarakat atau dalam hal ini orang tua gitu kan yang memasuki anaknya ke sekolah kita itu termasuk ke dalam pelanggan atau termasuk ke dalam orang tua yang committed buyer, yang pelanggan yang setia. Yang dimaksud setia itu apa? Mereka bangga masuk ke dalam sekolah kita, menjadi bagian dari sekolah kita. Nah, ketika dia bangga, kemudian dia akan memberikan yang optimal gitu kan. Jadi memberikan peran, membantu seperti itu. Dan tentu ketika kita punya pelanggan yang switcher itu mungkin dia hanya melihat bahwa masuk ke sini lebih murah, ini lebih masuk akal misalnya, atau saya mendapatkan apa masuk ke sekolah ini, jadi wajarlah saya mengeluarkan misalnya sekian kos seperti itu. Nah, itu ketika kita sudah menjadikan sekolah kita bermutu, insya Allah tadi bermutu, dan kemudian ketika banyak pelanggan atau orang tua atau anak-anak gitu kan, maaf kalau kita kan sekolah berbicara pelanggan itu ada pelanggan internal, ada pelanggan eksternal. Katakan pelanggan eksternalnya adalah orang tua, siswa atau pemerintah atau stakeholder yang lain gitu kan. Itu merasa puas gitu kan. Ketika merasa puas, meningkat lagi di atasnya kepada mereka yang emang nggak bisa. Pokoknya anak saya, keturunan saya, siapapun harus masuk sekolah itu, gitu kan, seperti itu. Nah, itu tentu tidak serta-merta, kita perlu strategi, salah satunya adalah dengan tadi mutu. Ketika kita berkualitas, kemudian kita bisa memberikan layanan yang optimal, yang prima, pada gilirannya nanti pelanggan atau tadi orang tua, siswa itu terpuaskan, gitu kan, pada akhirnya adalah tadi mereka menjadi pelanggan yang setia untuk sekolah kita, sehingga mereka akan terus ingin, katakan, nggak mau kalau sekolah ya saya harusnya ke sekolah A misalnya seperti itu. Nah Lab School sendiri menyiapkan seperti itu. Nah, berikutnya Pak Narito, tentu untuk mencapai tadi mendapatkan pelanggan yang setia tadi itu tidak serta-merta gitu kan. Lab School Kebayoran sendiri berdiri di tahun 2001 gitu kan. Nah, ini para pemimpin kami ini luar biasa, tahu sekali bagaimana menentukan positioningnya. Karena kan wilayah tadi sekolah di Jakarta Selatan dengan banyak sekolah yang punya keunggulan masing-masing. Nah, Lab School sendiri maunya seperti apa nih? Harus jelas memposisikan dirinya. Katakan waktu itu kami mengambil segmen untuk sekolah yang berkarakter seperti itu. Nah, dikuatkan di dalam kesehariannya sehingga kita punya diferensiasi, punya untuk mendukung positioning tadi. Nah, harapannya ketika berbicara tentang tadi orang akan menyebut sekolah berkarakter, brandnya adalah Lab School gitu kan. Mungkin kalau kita dalam keseharian misalnya kita ada pokoknya kalau namanya air mineral, misalnya maaf saya menyebut nama Aqua gitu kan, apapun itu kita minum beli mineral gitu kan, tapi kita ngomongnya mau beli Aqua gitu kan, seperti itu karena tadi brandnya sudah melekat seperti itu. Nah ini adalah yang dikuatkan. Berikutnya Pak Narito, nah untuk tadi kita sampai kepada brand ini, SMK Lab School Kebayoran kalau dilihat dari perjalanannya, boleh di klik Pak selanjutnya. Ini perjalanan SMK Lab School Kebayoran sebetulnya sampai kepada tahap yang sekarang ini di 2021 itu sudah pada tahap transformasional. Itu di awal itu maaf saya tuh dulu tuh
bergabung di Lab School di tahun 2002 itu mengalami bahwa kami sampai meminta untuk diundang untuk mengikuti kegiatan gitu kan. Kenapa? Karena masyarakat belum tahu bahwa ada Lab School di Kebayoran, katakan tahunya adalah misalnya Lab School di Rawamangun gitu kan. Meskipun kami secara positioning kami diuntungkan oleh sekolah terdahulu gitu kan, seperti itu. Nah itu sampai pada akhirnya ketika orang tahu tentang positioning itu, kita lihat indikatornya adalah misalnya dari PSB atau penerimaan siswa baru. Jadi alhamdulillah yang dulu kami belum sampai angka yang banyak untuk masuk ke Lab School Kebayoran, sekarang bisa sampai 1000-an yang ingin masuk gitu kan. Sementara yang diterima adalah 192-an gitu kan. Itu terjadi karena emang proses yang terus menerus. Nah, sampai tadi akhirnya kita memposisikan dirinya sebagai sekolah yang tadi memiliki brand image sendiri. Yang kemudian setelah kita sudah ada brand dari masyarakat, misalnya sebagai sekolah berkarakter, atau kalau mau berbicara kenapa alasannya masuk ke Lab School, untuk tadi membuat anaknya berkarakter gitu, pilihannya gitu kan. Ada juga pilihan misalnya dari segi akademik. Nah, ketika kita sudah punya brand sebagai sekolah berkarakter dan kemudian kita terus tentu mengembangkan diri, tidak stuck sampai situ, karena tadi bagaimana mengembangkan institusi ini, lembaga ini bukan hanya nanti berhenti pada satu titik seperti itu. Jadi tentu ada inovasi-inovasi yang lainnya. Nah, berikutnya saya coba akan menyampaikan seperti apa sih yang kami lakukan terkait dengan membangun organisasi ini. Nah, Ibu dan Bapak, ini kalau kita lihat di layar ini sebuah lembaga seperti halnya manusia itu terdiri dari 3 unsur gitu kan. Ada bagian kepala, ada bagian dada, atau ada juga yang di bagian kaki dan tangan. Ini kalau yang disampaikan terkait dengan ini tuh sebetulnya lembaga yang supaya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Ini 3 komponen ini, inspirasi, kultur, institusi itu harus sejalan. Inspirasi itu adalah terkait dengan mimpi, terkait dengan dream, sedangkan kultur atau itu tentang personality, dan institusi itu adalah terkait dengan activity. Nah, itu harus ketiga-tiganya harus sejalan gitu kan, sehingga kalau jalan hanya satu bagian saja tentu tidak bisa gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, pertama misalnya terkait dengan inspirasi atau terkait dengan apa yang tersimpan di kepala kita. Itu tentang dream, tentang impian, tentang mau dibawa kemana gitu kan. Tadi sudah disampaikan bahwa ini visi itu harus jelas gitu kan. Sehingga visi ini menjadi ruh yang membawa warga sekolah untuk sama-sama mencapai tujuan seperti itu. Nah, saya sepakat bahwa visi itu harus gampang diingat, misalnya seperti itu, dan bagaimana cara mewujudkan visi ini supaya nanti itu bisa kemudian menjadi ruhnya untuk semua warga sekolah. Nah, visi bisa dilanjutkan. Visi SMP Lab School Kebayoran itu adalah menjadi sekolah bertaraf internasional yang unggul dalam karakter dan berprestasi tinggi. Tentu tadi untuk untuk menjadi sekolah yang bertaraf internasional yang unggul dalam karakter dan berprestasi ini adalah mengandung konsekuensi-konsekuensi. Sebagai contoh tadi, ketika kenapa sih bertaraf internasional? Kita tahu bahwa anak-anak kita terutama yang di SMP yang masuk di tahun 2020 atau 2021, nanti 2045 ini mereka akan menjadi anggota masyarakat, akan memimpin negeri ini, akan memimpin bangsa ini. Jangankan nanti, sekarang saja yang namanya kita global village itu sudah terjadi, bahwa batas-batas negara bukan hanya tidak sebatas letak geografis ya, tetapi juga bahwa informasi masuk begitu cepatnya, apa yang terjadi di belahan dunia sana kita juga sudah bisa tahu gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa membekali anak-anak kita ini bisa hidup di 2045 katakanlah tadi, mega thinking itu bagaimana mereka bisa berkiprah seperti itu. Nah, bertaraf internasional itu artinya adalah dia memiliki kompetensi dan kemampuan dan karakter karakter yang bisa dia bersaing dengan warga yang
yang global atau bangsa yang lain. Nah, kemudian karakter tadi kita siapkan anak-anak memiliki keunggulan dengan 7 nilai dasar life skill-nya, 5 panduan hidupnya, dan berprestasi tinggi. Nah, berprestasi tinggi ini dimaknai bukan hanya akademik, tetapi juga non-akademik. Konsekuensinya adalah ketika berprestasi tinggi, kita mengoptimalkan wadah-wadah yang bisa kemudian membuat mereka tumbuh prestasi-prestasi. Jadi tidak heran kalau di life skill itu ada sebanyak 28 cabang ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini kita maknai bukan asal-asalan, tetapi ekstrakurikuler sebagai kegiatan pelaksanaan yang extraordinary, yang dimana di situ akan tumbuh prestasi-prestasi. Sehingga, maaf, anak-anak itu bukan hanya jago di misalnya OSN saja, tetapi juga nanti misalnya di musik, di bahasa, di lain, di sebagainya. Nah, itu untuk mewujudkan tadi visi itu tentu kita kondisikan, kita implementasikan ke dalam misi-misi itu. Nah, itu adalah sebagai contohnya. Berikutnya adalah Pak Narito, tadi untuk mencapai visi itu juga ada tentu indikator-indikator atau strategi-strategi yang bisa kita rumuskan. Misalnya ketika berprestasi di internasional, kita tentu menjalin kerjasama atau sister school dengan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. Selama ini alhamdulillah kami dari 2008 punya sister school di Melbourne, dan juga ada kami sister school di di UK. Nah, tetapi kami tetap juga punya sister school yang lingkupnya daerah lokal. Jadi ada kami Student Action itu ada lingkupnya lokal yang di DKI Jakarta, ada kemudian nasional. Kami anak-anak belajar di sekolah-sekolah yang ada di provinsi-provinsi yang lain, dan kemudian ada juga ke internasional. Supaya apa tadi mereka memiliki kompetensi dan bisa berdampingan dengan teman-teman yang ada di Indonesia, juga dengan teman-temannya yang ada di negara yang lain, seperti itu. Nah, yang kedua adalah kalau tadi visi itu apa yang ada di dalam kepala tentang mimpi, yang kedua adalah apa yang ada di dalam dada atau terkait dengan kultur atau terkait dengan personality. Nah, bagaimana cara mewujudkan ini adalah dikembangkan bahwa yang utama adalah sebagai ruhnya adalah di spiritual yang menjadi dasar pembinaannya, sehingga ketika berbicara masalah aplikasi implementasi keagamaan itu sungguh-sungguh, maaf kami sekolah nasional, tetapi ketika berbicara bahwa ada anak muslim, ya sungguh-sungguh melaksanakan mengimplementasikan agama Islamnya, kemudian yang Kristen juga sama, kemudian yang Hindu juga sama, seperti itu. Nah, sehingga katakan ketika sholat berjamaah Zuhur dan Asar gitu kan, wajib sholat Zuhur dan Asar berjamaah. Nah, itu tersistemkan, jadi ada petugasnya yang melibatkan bukan hanya guru, tetapi ada juga pengurus OSIS, kemudian ada penanggung jawabnya, ada jadwalnya, seperti itu. Nah, itu misalnya terkait dengan keagamaan. Kemudian juga ada perangkat yang lain, misalnya tadi bagaimana untuk mengimplementasikan 5 panduan hidup itu dalam proses pembelajaran dan keseharian sehingga menjadi budaya sekolah. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan sistem bagian yang ketiga, yaitu terkait dengan institusi atau apa yang terletak di kaki atau tangan. Itu kami mengistilahkan kaki dan kanan karena itu adalah sebagai alatnya juga untuk kemudian membentuk ya. Nah, pembangunan kultur itu lebih dahulu dibandingkan dengan pembangunan yang sifatnya sarana prasarana gitu kan. Nah, kenapa? Ada kalau sudah kultur mengkarakter gitu kan, kalau sudah tadi budayanya dapat, itu nanti dalam kondisi apapun kita bisa gitu kan. Sebagai contoh misalnya kita kembangkan, kita kuatkan tadi bagaimana di 7 nilai dasar dan 5 panduan hidup. Nah, baru yang institusi atau tadi terkait dengan sarana prasarana juga dikuatkan. Kami kalau dibilang berlebih sarana tidak, kami standar seperti itu. Tapi kenapa banyak orang tua yang percaya selama ini dengan life school, karena tadi kalau berdasarkan kepuasan pelanggan yang kemudian kami setiap tahun memberikan angket kepada orang tua, karena tadi layanan untuk
pembinaan karakternya kepada anak-anak dan mereka merasa puas terhadap itu. Nah, sehingga tadi kesungguh-sungguhan semuanya bergerak, guru, kepala sekolah, kemudian pimpinan, kemudian juga tendik yang lain sampai akhirnya pramubakti dan satpam bersama-sama seperti itu. Nah, jadi bagaimana tadi pengembangan atau layanan-layanan administrasi, akademik, sarana kehumasan dan kesiswaan itu untuk terwujudnya layanan pembelajaran yang mendukung dan mengembangkan studi skill, life skill, dan juga terakhir harapannya adalah didapatkannya prestasi terbaik ya, seperti itu, best achievement. Nah, ini adalah terkait dengan tadi bagaimana cara membangun terkait dengan dream, culture, dan juga institusi. Nah, berikutnya Pak Narito mohon lanjut. Nah, sekarang apa yang emang harapannya tadi, jadi spiritual itu menjadi layanan yang menjadi utama, kemudian harapannya tadi ini menjadi penyemangat, menjadi ruh yang insya Allah nanti kita akan dikuatkan kepada seluruh warga sekolah. Lanjut Pak. Nah, izin juga disampaikan kepada Ibu dan Bapak adalah terkait dengan bagaimana caranya tadi pendelegasian gitu kan, pemangku amanah. Jadi kalau di lab school ini tidak mengenal adanya senioritas gitu kan. Artinya siapapun boleh mengambil amanah itu asalkan tadi mereka yang memiliki atau pemangku amanah itu ada yang namanya hak, ada yang namanya kepercayaan. Sehingga ketika tadi mereka memiliki tadi kemampuan, kemudian juga memiliki kompetensi gitu, dipersilahkan seperti itu. Nah, tentu ada hal-hal yang emang ketika misalnya ketika seleksi kepala sekolah, silahkan siapapun boleh untuk mengajukan diri menjadi kepala sekolah gitu kan. Kemudian ada seleksi seperti itu. Nah, demikian juga misalnya dengan pendelegasian untuk penanggung jawab kegiatan gitu kan di sekolah. Kami membuka siapa yang kemudian akan menempati masing-masing tadi ketika prinsip The Star itu memberikan kontribusi masing-masing di bidangnya. Oh, saya di sini, saya di sini, saya di sini, misalnya seperti itu. Nah, itu untuk pendelegasian amanah seperti itu. Nah, yang kemudian yang ingin disampaikan juga, mungkin ini di bagian akhir yang ingin disampaikan adalah Pak Narito boleh lanjut. Ini terkait dengan pengembangan untuk SMP Lab School Kebayoran. Tadi kita memiliki visi, kemudian harapannya tadi pendidikan yang berkualitas, dan bagaimana strategi pengembangannya. Ini kami sebetulnya menggunakan aspek pelanggan, kinerja, aspek inovasi pelajaran dan aspek keuangan. Ini adalah balance scorecard sebetulnya gitu kan. Kalau Ibu dan Bapak mungkin ada juga yang menerapkan gitu kan. Tadi fokus kita adalah ketika aspek pelanggan, bukan hanya pelanggan eksternal tetapi juga internal. Kita perhatikan bukan hanya siswa dan orang tua tetapi juga guru di sini sebagai pelanggan internal. Kemudian kinerja internal itu adalah bagaimana menguatkan proses yang berada di dalam sekolah seperti itu. Dan inovasi pembelajaran itu harus terus ada inovasi-inovasi yang kita lakukan sampai pada akhirnya di situ adalah bagaimana kita bisa menjaring menguatkan posisi brand kita, menjaring alumni dalam hari ini memberdayakan alumni seperti itu. Dan tentu kalau aspek keuangan itu emang harus dipertimbangkan, mau tidak mau bahwa keuangan ini penting seperti itu untuk mendukung berjalannya sebuah program. Nah, sehingga ketika saya menjabat sebagai kepala sekolah, lanjut Pak, SMP Lab School Kebayoran kalau mungkin orang tahu, kita lihat misalnya ini 2016-2019 apa yang sudah kami capai gitu kan, itu mendapatkan apresiasi sebagai sekolah sahabat keluarga dari Kemendikbud. Kemudian di 2016 kami mencapai akreditasi nilainya 100, kemudian sekolah model penjaminan mutu LPMP DKI Jakarta. Waktu itu sama-sama teman-teman kita di Jakarta waktu itu kita membuat best practice bagaimana implementasi penjaminan mutu gitu kan. Kemudian juga sekolah rujukan piloting PPK. Nah, terkait dengan ketika ada ujian nasional, alhamdulillah bahwa proses tadi yang dikuatkan, spiritual, emosional, sosial, jasmani, dan intelektual menghasilkan perolehan dari segi akademik, yaitu
mendapatkan hasil ujian nasional peringkat 1 di DKI Jakarta untuk sekolah swasta. Kami pernah sekolah negeri dan swasta peringkat 1 juga gitu kan. Dan untuk swasta juga kami alhamdulillah secara nasional juga masuk ke dalam 3 besar. Nah, ini tentu tidak bisa sendirian, itu harus tim, semua guru, dan intinya adalah tadi ketika berbicara masalah leadership itu adalah bisa memimpin dan mau dipimpin. Nah, ketika mau dipimpin tadi semua orang bisa memberikan kontribusi, dan ketika sekolah berprestasi kan kita lihat sebetulnya prestasi ini didapatkan dari anak-anaknya gitu kan. Nah, siswanya. Nah, siswa seperti ini karena tadi 3 komponen berkolaborasi, yaitu sekolah, orang tua, dan siswa, sehingga bisa mencapai lulusan SMP Level 10 yang seperti kita ketahui sama-sama seperti itu. Nah, mungkin itu sebagai akhir dari pemaparan. Izin ini hanya praktik yang kami lakukan. Manajemen itu cocok-cocokan, saya pikir tidak ada yang terbaik, yang ada yang cocok gitu kan. Jadi jika ada hal-hal yang emang cocok dan bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu dengan senang hati, mangga silahkan. Nanti kalau ada hal yang perlu mau didiskusikan lanjut juga dengan senang hati kami berbagi, karena insya Allah kita akan sama-sama mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi, dan kita akan menghasilkan anak-anak bangsa yang bisa membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Mungkin itu sebagai penutup dari saya, Pak Narito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati Suwartini, luar biasa materi best practice-nya. Tentunya dengan diberikan materi tadi bisa juga diantara kita sudah membayangkan seandainya apa yang disampaikan oleh Ibu tadi diterapkan di sekolah kita masing-masing. Atau barangkali juga ada beberapa sekolah yang memang sudah terlanjur, kalau melihat teori yang tadi Ibu sampaikan, brandingnya sudah terlanjur itu loh. Terlanjur untuk masyarakat kalangan tertentu, bagaimana strategi dan lain sebagainya. Untuk itu kami berikan kesempatan untuk para peserta webinar ini memberikan atau bertanya langsung kepada narasumber dengan cara raise hand di reaction itu Bapak Ibu. Kemudian nanti sampaikan nama dan tempat tugas, baru kemudian pertanyaan. Kemudian yang lain silakan bisa juga menggunakan kolom chat untuk bisa bertanya secara langsung. Silakan. Ya, Ibu Suratmi. Ibu Suratmi, silakan. Halo, host untuk membuka atau meng-unmute Bu Suratmi. Silakan Bu Suratmi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Ibu langsung. Bu Suratmi. Baik, sambil menunggu Bu Suratmi, di kolom chat juga ada pertanyaan. Bagaimana cara merubah brand yang kurang diminati agar menjadi sekolah yang diminati masyarakat, Ibu? Dari Pak Cecep Suryadi. Emang agak rumit. Kadang-kadang sekolah yang sudah terlanjur brandingnya begini, kalau mau dirubah setengah mati. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Narito.
Sebetulnya kan ketika kita akan menentukan brand itu kan tidak tiba-tiba ya seperti itu. Nah makanya tadi saya coba awali itu ketika kita tentukan dulu nih positioning kita gitu kan. Kita tuh maunya sekolah ini tuh sebagai sekolah apa sih gitu kan seperti itu. Jadi misalnya sebagai ilustrasi nih, ketika ada Lab School Kebayoran di Jakarta Selatan di Kebayoran Baru, itu di situ sudah ada sekolah misalnya sekolah yang berbasis Islam gitu kan. Dan itu juga peminatnya banyak gitu kan. Ada sekolah yang emang berbasis akademik gitu kan. Kita tahu ada sekolah negeri yang akademiknya bagus banget gitu kan. Ada yang juga sekolah yang misalnya yang keseniannya atau itunya bagus gitu kan, seninya gitu kan. Nah, itu sekolah-sekolah itu punya brand masing-masing atau punya positioning masing-masing dulu. Nah, sekarang sekolah kita mau jadi apa? Nah, untuk merumuskan itu tentu kita harus juga menganalisis. Kalau tadi Pak Zainal Umuri sudah menyampaikan itu bahwa kita lihat dulu nih analisis kita, SWOT kita, apa sih keunggulan kita, apa sih kemudian misalnya kelemahannya misalnya seperti itu. Nah, ketika tadi kita mau menentukan misalnya kita brandnya sebagai sekolah apa nih gitu kan. Nah, untuk menunjukkan itu tadi kita kemudian tentukan langkah-langkahnya. Nah, kalau kita lihat kan tadi Lab School itu fasenya nggak langsung tiba-tiba kemudian peminatnya banyak ya Bu gitu kan. Saya tahu dulu tuh di awal-awal para pendahulu Lab School itu memberikan flyer ke lampu merah loh gitu kan, terus datang ke sekolah-sekolah SD mempromosikan, itu nggak tiba-tiba gitu kan. Ini sekarang Lab School Kebayoran katakan sudah 2020 ya, sudah 20 tahun gitu kan seperti itu. Nah itu emang memerlukan proses yang panjang. Nah tadi bagaimana kita merubah brand supaya nanti dari tidak peminatnya sedikit menjadi banyak. Insya Allah nanti tadi saya sampaikan kita punya tim, kita jangan sendirian, nggak bisa. Kita harus super team, terus tentunya nih kita maunya apa nih, dan itu harus bareng-bareng, nggak bisa hanya kepinginan kepala sekolahnya, nggak bisa. Kalau kepala sekolah kan tugasnya sementara ya hanya 4 tahun gitu kan, nanti setelah itu sudah selesai. Nah yang penting itu tadi bagaimana kita mengajak teman-teman guru, kemudian nanti kita bisa bersama-sama kan. Kalau guru itu, kalau orang tua silih berganti ya, dia akan keluar masuk gitu kan, anak-anak juga. Tetapi kalau guru tuh saya tuh suka bilang sama teman-teman, kita akan jadikan ini sajadah panjang kita. Kita akan jadikan bahwa ini adalah ladang amal kita. Kita akan rawat ladang kita supaya nanti kita bisa panen dengan hasil yang baik. Nah, orang-orang, kayak orang tua, siswa itu akan datang dan pergi. Tetapi kalau kita, itu yang selamanya istilahnya di sekolah. Dan saya tahu kalau kepala sekolah negeri juga kadang suka ditempatkan di mana begitu, yang saya tahu gitu kan ya. Nah tapi kan yang utama nih warga sekolahnya. Nah itu harus tumbuh dari diri kita. Makanya tadi yang saya sampaikan ada yang namanya filosofi atau juga terkait dengan prinsip to be the star. Nah prinsip to be the star itu bagaimana masing-masing orang memberikan kontribusi gitu kan. Misalnya saya nggak kuat nih di bidang ini, saya bisanya di sini nggak apa-apa, seperti itu. Nah, tadi kembali lagi kalau menurut saya untuk tadi membangun brand itu tidak tiba-tiba, itu proses. Nah, itu kita mulai langkahnya dari kita. Nah, tentukan Bu, punten, Pak, gitu kan. Tentukan mau apa nih sekolah kita keunggulannya. Nggak apa-apa, misalnya sekolah olahraga, ya udah berarti kita kuatkan sekolah olahraga, diferensiasi kita untuk jadi sekolah olahraga itu apa saja, gitu kan, kayak gitu. Dan itu langkahnya terukur. Tadi kalau Pak Zainal menyampaikan ada renstra-nya gitu kan untuk mencapai sekolah itu. Betul, itu harus ada perencanaan kita selama 5 tahunnya. Siap. Seperti apa. Nah kalau menurut saya sih seperti itu Pak, karena ini juga nggak tiba-tiba gitu kan. Lab School yang kita lihat juga seperti sekarang ada proses seperti itu. Baik Pak Cecep, sepertinya jelas banget bahwa sekolah lab, judulnya aja Lab School, barangkali pertama kali orang mendengar lab itu kan buat praktek gitu kan ya. Sehingga jangan-jangan mau menyekolahkan juga ragu-ragu kan. Wah ini buat praktek mahasiswa UNJ, jangan-jangan kan begitu Bu. Mungkin sejarahnya seperti itu, tapi sekarang faktanya Lab School menjadi sebuah sekolah yang sangat
menjadi idola dan minat masyarakat yang luar biasa. Jadi Pak Cecep bisa yang disampaikan oleh Bu Yati melihat situasi kondisi sekolah di sekitar masing-masing, kemudian branded sekolah Bapak itu kira-kira mau ke arah mana, bisa juga ke akademis, bisa juga non akademis. Kemudian terkait dengan ini Bu, ada pertanyaan yang bagus juga ini terkait dengan filosofi yang tadi Ibu sampaikan, principle to be the star, practice to be the winner. Ini umumnya beberapa kepala sekolah ini juga mengalami permasalahan di mana guru-guru seringkali juga sudah senang dengan zona nyaman. Sehingga ini ada pertanyaan dari Pak Haji Ahmad Soleh, bagaimana melakukan pendekatan kepada guru atau teknik yang bersikap seperti itu, monoton cara kerjanya, tidak ada semangat untuk menjadi principle to be the star maupun practice to be the winner itu, Bu. Silakan Ibu. Ya. Jadi ini yang kami alami sebetulnya di sekolah swasta sih ya Pak ya. Kalau sekolah swasta itu pertama, maaf, kami harus meningkatkan mutu. Kami harus bermutu. Kalau tidak bermutu, ya maaf, nggak ada yang mau menyekolahin. Mendingan ke sekolah negeri yang gratis ya, gitu kan. Sementara sekolah swasta kan emang kami tidak menerima bos, gitu kan. Tidak ada bos. Emang pembiayaan dari masyarakat mau tidak mau adalah mutu itu harga mati, gitu kan. Maksudnya emang harus mutu yang kita kuatkan. Nah sehingga tadi yang emang itu saya sendiri secara pribadi bersyukur dan berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin lab school di awal yang emang meletakkan dasar kepada guru itu adalah tadi yang saya sampaikan mega thinkingnya Pak, bahwa kami bekerja itu ini adalah untuk ibadah, ini adalah ladang amal gitu kan buat kami. Jadi Pak, punten di kami itu kan sholat zuhur asar berjamaah itu ada guru yang maaf dia emang di situ memberikan prinsipal to be the start-nya itu memberikan kontribusinya tuh dia menggiring anak untuk sholat berjamaah ke masjid. Karena kalau di bidang yang lain dia belum nggak begitu bagus juga karena ada orang lain yang di bidang ini, tapi dia konsisten misalnya dia menyuruh anak untuk sholat ke masjid gitu kan sampai maaf giring gitu kan terus gitu, bukan sekali dua kali terus gitu kan sampai maaf itu konsisten banget. Pernah ditanya oleh pimpinan kami saat itu kenapa Bapak seperti itu, dia jawabannya adalah anak saya tidak bersekolah di sini. Saya berlaku seperti ini, saya berharap bahwa anak saya ada yang mengingatkan untuk sholat, yang seperti itu. Dan barangkali ini juga menjadi tambahan amal saya, gitu kan? Karena saya dibilang ini menjadi tambahan amal saya supaya nanti saya ada bekal untuk saya bawa, seperti itu. Nah, itu tentu ketika kita membangun kesadaran itu nggak simsalabim, gitu kan? Emang harus kita disentuh tadi sebetulnya kalau kita lihat ada yang namanya grit spirit dan grand design, yang kita kuatkan dulu adalah di grit spiritnya dulu, yaitu terkait dengan karakter. Nah ini juga yang harus kita bentuk adalah kepada teman-teman yang emang di karakter terlebih dahulu. Nah tentu berbagai upaya yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan karakter gitu kan, seperti itu. Jadi kami di awal yang namanya Seven Habit itu dulu juga ikut Pak. Kemudian tentang keterampilan life skill, kita juga dilatih seperti itu. Sehingga emang ketika sekarang ini artinya teman-teman guru itu sudah mereka mendapatkan berbagai pelatihan yang kemudian juga dikuatkan. Setiap pagi kami ada ngaji. Meskipun daring sekarang kami tetap ada yang namanya bersama-sama kajian. Nah itu tadi untuk mengembalikan kepada spirit itu. Nah itu spiritual yang utama. Nah terkait dengan tadi zona nyaman, mungkin bagaimana kita memberikan reward gitu kan. Saya sih suka saya datang ke sekolah-sekolah yang ada di daerah. Mohon maaf kalau kita lihat ya di daerah itu serba terbatas ya. Saya lihat mohon maaf misalnya dari segi salary-nya saja dia ketika sekolah negeri itu ya dia mendapatkan hanya di gaji PNS-nya, katakan tidak ada tunjangan yang lainnya gitu kan. Tetapi bisa loh mereka kemudian mereka sungguh-sungguh gitu kan sampai dia menempuh jalan sekian puluhan kilo gitu kan. Nah, tetapi ternyata yang saya dapatkan di situ emang ketika dia kembali lagi bahwa bekerja itu adalah sebuah pengabdian. Bekerja itu adalah sebuah implementasi dari ibadah kita. Nah, semoga sih nanti Bapak Ibu guru yang saya pikir ini banyak kok yang di sini kan teman-teman yang mau belajar kan, itu kita bisa bersama-sama mewujudkan itu gitu kan.
Itu sih Pak pengalaman kami sih emang luar biasa sih prosesnya Pak. Baik Ibu, luar biasa. Mungkin satu lagi ya Bu ya. Satu Iya, lagi Pak. ini ada yang bagus banget juga pertanyaan tadi saya amati dari Pak Winarto SMP 149 juga dari beberapa sekolah terkait dengan pembentukan organisasi yang tangguh ini Bu. Jadi seringkali di dalam sebuah tim itu kan tidak semua orang memiliki visi dan misi yang sama. Tentunya kan mungkin cara merekrut apakah seperti yang dijelaskan oleh Pak Zainal atau kok di SMP Lab School itu punya cara tersendiri. Belum lagi kalau perbedaan antara sekolah negeri dengan swasta, ada swasta yang dikendalikan oleh yayasan sehingga mereka tidak punya hak untuk bisa menyeleksi tim manajemennya oleh kepala sekolah. Sementara di sekolah negeri kadang-kadang kita datang sudah hadir orang-orang tertentu yang memang sudah menguasai sekolah seperti yayasan juga itu loh. Tentunya kan butuh strategi bagaimana kita bisa menjaring teman-teman yang masuk dalam tim manajemen yang nantinya akan bisa merubah habituasi di sekolah tersebut menjadi lebih baik. Itu Bu. Iya Pak, mungkin saya ini pengalaman di Lab School ya. Jadi saya di 2016 itu yayasan kan yang menyeleksi Pak, gitu kan. Mesti dari segi pimpinan dulu nih. Pimpinan itu adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Itu dibuka siapa yang kemudian pertama diajukan melalui rapat Dewan Guru ya, seperti itu. Itu sama sebetulnya rekrutmennya seperti yang ada di Dinas DKI Jakarta, seperti itu. Jadi diajukan oleh rapat Dewan Guru. Nah kemudian mereka yang diajukan itu diseleksi. Nah seleksinya seleksi ada yang namanya psikotes, kemudian ada pemaparan visi dan misi, kemudian ada juga interview seperti itu. Nah itu ada yang penyeleksian dari yayasan. Saya pikir sekolah negeri saya ditinggal Pak. Kemarin ada guru Lab School yang kemudian ikut PNS, itu menurut saya itu keren banget Pak, karena dia udah diseleksi dari segi psikotesnya gitu kan. Berarti sebetulnya mereka yang terpilih menjadi guru itu adalah emang yang sudah terseleksi dari segi tadi kan potensinya juga sudah ada, berarti kan seperti itu. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu dasar atau menjadi modal. Nah tinggal nanti berarti ketika sudah ada, nah bagaimana bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Kalau kami Pak, ketika seleksi guru juga kurang lebih sama, ada psikotes, kemudian ada micro teaching, kemudian ada wawancara. Nah itu hasil psikotesnya itu kami minta, sehingga dari situ kami tahu dia keunggulannya di mana, nanti akan ditempatkan di mana gitu kan, atau nanti dia ada kekurangan atau kelemahannya di mana, itu yang kemudian dicoba kemudian untuk kekurangannya itu ditutupi lah seperti itu. Nah ada juga kami sekarang bekerja sama itu pemeriksaan guru itu ada brand assessment gitu, bukan hanya untuk guru sih, untuk siswa. Nanti dari situ akan ketahuan dia tipikalnya mana, yang strategi gitu kan, atau dia tipikal guru yang mana, sehingga ketika penempatan tugas itu sesuai dengan tipikalnya seperti itu Pak. Nah itu kami 2 tahun ini mengembangkan pemeriksaan brand assessment untuk guru dan siswa, untuk salah satunya adalah untuk penempatan penanggung jawab kegiatan seperti itu. Nah itu sih yang kami lakukan Pak. Nah itu guru juga sama diseleksinya, dan saya pikir kalau teman-teman yayasan itu sama sebetulnya, ketika seleksi guru pun itu seleksinya kami dari yayasan gitu kan. Jadi bisa jadi emang ketika kita menerima guru itu emang bervariasi sih kemampuannya, kompetensinya gitu kan. Tapi kembali lagi, kalau saya pikir kembali lagi ke kultur ya. Kita utamakan dulu kultur kita, kultur yang mengkarakter itu, yang akhirnya dia nggak punya teman. Kalau dia tidak punya teman tuh gini, kalau dia mau buat salah gitu, atau kalau dia mau nakal, dia nggak punya teman buat nakal, karena yang lainnya tadi udah misalnya ya nggak ada yang seperti itu. Nah gitu, itu sih Pak yang kami lakukan di sekolah. Baik Ibu, luar biasa ini. Kayaknya waktu sudah menunjukkan pukul 50 menit. Mungkin sebelum kami kembalikan kepada Pak Hendra, satu saja Bu, barangkali terhadap sekolah yang sudah terlanjur brandednya tadi yang sebagaimana dijelaskan oleh Ibu, dan ada pertanyaan itu, kan kadang-kadang sangat sulit tuh untuk bisa merubah. Yang salah satu jalan ya mungkin merubah nama sekolah. Apakah Lab School itu membuka franchise barangkali?
Iya Pak, kami menyebutnya sih sekolah mitra. Oh, sekolah mitra. Jadi sekolah mitra. Ini saya lagi ada di Lab School Cirende ya. Ini sekolah mitra Pak. Sekolah mitra. Jadi di Cibubur juga kami ada sekolah mitra gitu kan. Nah, namanya Lab School Cibubur. Kalau di Cirende namanya Lab School Cirende. Nah, Lab School sendiri yang di bawah Yayasan Universitas Negeri Jakarta itu di Kebayoran dan di Rawamangun gitu kan. Tapi tadi harapannya emang pendidikan ini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia gitu kan, seperti itu. Jadi yang saya tahu sih ada yang namanya sekolah mitra sih Pak. Siap. Baik Bapak Ibu, itu tadi itu sebagai closing statement atau masih ada yang bisa mau disampaikan? Cukup? Ya, kalau saya sih mungkin sebagai closing statement kepada Bapak Ibu yang ada di sini, izin bahwa maaf yang saya sampaikan, saya juga masih terus belajar, kami masih terus belajar untuk menjadi organisasi yang tumbuh gitu kan. Karena ketika kita punya diferensiasi, kita punya brand, jangan-jangan nanti sekolah yang lain pun sama kok gitu kan, bahwa mereka pun akan kemudian muncul sekolah yang punya brand yang lain gitu kan. Nah, sehingga emang kita tidak bisa berhenti, tidak bisa stuck. Jadi kita harus terus belajar, harus terus tumbuh sehingga kita menjadi lembaga atau organisasi yang senantiasa bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Katanya kan kita tidak bisa mengendalikan arah angin kemana, tetapi kita bisa mengendalikan layar akan kita sesuaikan dengan arah angin sehingga kita bisa beradaptasi. Kondisinya adalah organisasi yang bisa beradaptasi dalam segala situasi seperti itu. Itu barangkali Pak Narito. Terima kasih kami mengucapkan untuk Ibu Yati Suwartini, luar biasa materinya, mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing tentunya dengan adopsi dan modifikasi. Bapak Ibu, sebelum kami kembali ke Pak Hendra, di kolom chat ada daftar hadir dan juga materi yang bisa Bapak Ibu download. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Yati. Kembali ke Pak Hendra. Chatnya nggak ada Pak Narito untuk absen. Ada itu barusan. Belum nongol ya? Ada di chat. Sudah ada di chatnya. Oh, Bapak saya belum. Sudah ada di chat. Silakan Pak Hendra atau Pak. Baik Pak Narito, Bu Yati Suwartini, terima kasih banyak, luar biasa Bu Yati ini pengalamannya dalam memimpin sekolah Lab School, sehingga sekolah Lab School ini menjadi sekolah terbaik Bu ya, kalau tidak salah Bu ya, terbaik pertama atau ketiga Bu kemarin Bu, se-Indonesia Bu ya? Se-Indonesia sih, kalau swasta kami yang kedua ya Pak, kalau dari data Puspendik ya, swastanya. Baik. Luar biasa Ibu. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Setelah tadi di materi pertama kita mendengarkan dari Pak Zen, yang kedua kita juga mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari Bu Yati Suwartini dipandu oleh Pak Narito.